Assalamualaikum. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya ya, sahabat channel. Di video kali ini kakak masih akan membahas tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Di video sebelumnya kakak sudah bahas bagian besaran pokok. Nah, kali ini kakak akan bahas tentang besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok dan memiliki satuan yang lebih dari satu. Besaran turunan terdiri atas beberapa, diantaranya ada luas, volume, konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan juga kecepatan. Untuk luas merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang, di mana untuk mengukur benda yang berbentuk persegi maka dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya, sehingga diperoleh satuan M²2 atau dibaca meter persegi. Kemudian yang kedua ada volume. Volume juga merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang, yaitu dengan menentukan hasil kali dari panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, hasil kali ketiganya ini diperoleh satuan M²3 atau meter kubik. Ketiga adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah penjabaran dari besaran pokok massa yang merupakan hasil bagi dari massa zat terlarut dan volume zat pelarut, sehingga satuan yang diperoleh adalah gram per liter. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Untuk laju pertumbuhan merupakan penjabaran dari besaran pokok, panjang, dan juga waktu, yaitu melalui hasil bagi dari pertambahan tinggi dan juga selang waktu, sehingga hasil satuan yang diperoleh adalah meter per hari ataupun sentimeter per hari. Kemudian yang kelima adalah kecepatan. Kecepatan juga merupakan penjabaran dari besaran pokok panjang dan juga waktu melalui hasil bagi dari perpindahan juga waktu, sehingga satuan yang diperoleh adalah meter per sekon atau detik atau disingkat M/s. Oke, selain dari kelima besaran turunan ini, masih ada besaran turunan lainnya yang bisa kita peroleh, misalnya massa jenis, percepatan, gaya, usaha, ataupun tekanan. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang bagaimana cara menghitung luas suatu objek yang tidak beraturan, misalnya sehelai daun ini. Nah, di sini untuk mengukur luas pada sehelai daun kita bisa menggunakan alat bantu berupa kertas berpetak. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, gampang. Caranya kita letakkan objek di atas kertas berpetak, kemudian kita gambar bagian atau bentuk dari daun tersebut. Setelah itu kita cek yang mana dari satu kotak penuh yang berada dalam helai daun tersebut. Kita hitung manual saja. Jadi misalnya seperti ini. Di sini pada gambar kita lihat yang kotak penuh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, jadi ada 16 satu kotak penuh pada gambar. Nah, setelah itu kita hitung yang setengah kotak penuh. Hasil yang diperoleh dari perhitungan adalah 16. Nah, setelah itu 16 dikali 1/2 sama dengan 8. 8 ini kita jumlahkan dengan
16 hasil dari kotak penuh, sehingga diperoleh hasil 24. Selanjutnya adalah volume. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Nah, volume untuk benda padat yang bentuknya teratur seperti balok itu dapat kita tentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan juga tingginya, kemudian dikalikan. Namun, untuk mengukur volume pada suatu zat cair yang bentuknya itu tidak tetap, namun selalu mengikuti bentuk wadahnya, itu dapat kita ketahui dengan menggunakan alat ukur seperti ini dia, gelas ukur yang terdapat pada gambar. Nah, dengan menggunakan gelas ukur kita bisa mengetahui volume dari zat cair dengan melihat nilai skala yang ada pada gelas ukur, baik itu satuannya liter ataupun mililiter. Selanjutnya yaitu tentang konsentrasi larutan. KL di sini dapat kita peroleh dengan membagikan massa zat terlarut dengan volume pelarut. Contoh, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Untuk menjawab, kita harus tahu yang mana zat terlarut dan pelarut. Untuk zat terlarut adalah gula, sedangkan pelarutnya adalah air. Jadi, nilai dari massa zat terlarut adalah 5 gram dan volume pelarut adalah 250 ml air. Sehingga 5 gram dibagi 250 ml hasilnya sama dengan 0,02 gram per mililiter. Seperti itu. Yang terakhir adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan dapat kita tentukan melalui besaran pokok panjang dan juga waktu, di mana laju pertumbuhan ini secara sistematis dirumuskan sebagai berikut. Tinggi akhir dikurangi tinggi awal dibagi dengan waktu. Contohnya seperti ini. Tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama adalah 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Nah, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu mengetahui tinggi akhir dan juga tinggi awalnya. Tinggi awalnya adalah 2 cm, sedangkan tinggi akhirnya 4 cm. Sehingga tinggi akhir dikurang tinggi awal, 4 dikurang 2 sama dengan 2 cm, dibagi dengan waktu. Waktunya di sini ada berapa minggu? Yaitu 2 minggu. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 cm per minggu. Sampai di sini dulu ya sahabat. Nantikan di video-video selanjutnya. Thanks for watching.